Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di sambungan telepon kita sudah terhubung dengan ahli otonomi daerah, ada Robert Endi Jaweng. Bang Robert, selamat pagi. Pagi, Mas Egan. Ya, Bang Robert, kita tahu bahwa ada 170 triliun rupiah yang disebutkan pemerintah pusat ini mengendap di bank. Padahal kita tahu bahwa 170 triliun ini bisa digunakan untuk menangani COVID-19. Kenapa kemudian kepala daerah tidak bisa menyerap, memaksimalkan anggaran ini, Bang Robert? Ya, Mas Egan, ini menarik ya. Kalau bulan lalu Presiden marah-marah kepada para menterinya yang juga atas alasan yang sama, ya lamban menyerap anggaran, lamban melakukan kegiatan, dan kemudian bahkan ada ancaman reshuffle. Sekarang 2 hari lalu atau 3 hari lalu persisnya marah-marah terhadap para kepala daerah, khususnya gubernur, yang juga lamban menyerap anggaran dan kemudian ada ancaman-ancaman dan sebagainya, gitu ya. Buat saya gini, kalau untuk daerah ini bukan hal baru, Mas Egan. Tiap tahun ini salah satu penyakit klasik dalam mismanajemen keuangan daerah kita, ya. Dan soal silpa atau sisa lebih di akhir tahun itu memang rata-rata tiap tahun kurang lebih 100 triliun, Mas Egan. Nah, yang ironisnya adalah untuk tahun ini sesungguhnya. Karena apa? Perintah dari pemerintah pusat, ya, lewat SKB, Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri itu bahwa Pemda wajib merealokasi anggaran, refocusing program, itu minimal, ini Mas Egan, belanja modal 50%, belanja barang dan jasa 50%, dan belanja aparatur. Yang kalau secara total dalam angka rata-rata minimal 35% APBD itu harus dialokasikan untuk penanggulangan COVID, kira-kira seperti itu. Nah, kalau hingga hari ini rata-rata itu hanya 16%, ini rata-rata ya, karena ada provinsi yang cuma 1,6, Mas, Sumatera Selatan misalnya. Ini berarti ada apa? Ada masalah di mana perintah pusat tadi itu tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, gitu kan. Dan lebih jauh kita bisa melihat berarti ada daerah yang tidak punya komitmen untuk secara dari sisi instrumen fiskal, ya, untuk bersama-sama menanggulangi COVID yang ada. Anggaran saja dia baru belanjakan 1,6% misalnya. Padahal paling tidak sudah 32% tutup mata itu sudah harus dialokasikan untuk belanja penanggulangan COVID, belum belanja-belanja lain. Mestinya tahun ini karena sudah jelas realokasi anggarannya, sudah jelas refocusing programnya, mestinya harusnya lebih tinggi, tidak lagi terjadi seperti tahun-tahun kemarin. Seberapa sulit sih sebetulnya membelanjakan anggaran itu, Bang Robert, untuk kepala daerah? Nah, ini memang terkait banyak hal, Mas Egan. Dalam situasi normal, saya selalu menyebut ada 3 masalah utama, ya, soal politik, soal teknis, dan soal hukum dan sebagainya. Tampaknya kalau untuk tahun ini saya melihat lebih pada sisi teknis mungkin, ya, Mas Egan, ya. Selain tadi soal komitmen kepala daerah untuk menanggulangi COVID, ya. Teknisnya itu adalah bahwa banyak dinas, kepala-kepala dinas dan jajarannya itu yang bekerja dari rumah, yang itu memang berimplikasi pada pembelanjaan, penyerapan anggaran menjadi lebih sedikit karena kalau selama ini anggaran kita banyak kepake untuk perjalanan dinas, ya, untuk rapat-rapat dan sebagainya. Sekarang itu semua sudah berkurang, bahkan tidak ada, gitu kan, yang membuat kemudian implikasi ke anggarannya itu menjadi sangat sedikit yang terserap, gitu ya. Tapi juga sisi lain saya kira kalau melihat beberapa daerah, ya, bukan tidak juga ekonomi bisa digerakkan lewat fiskal. Banyak program-program pembangunan infrastruktur, padat karya dan sebagainya masih bisa dikerjakan. Ini kan soal bagaimana birokrasi dan kepala daerahnya itu punya komitmen sekaligus kemampuan untuk menggerakkan anggaran yang ada, Mas Egan. Baik, Bang Robert, tema kita hari ini adalah membiarkan dana di masa pandemi. Lalu kalau misalnya memang persoalannya adalah kepala daerah yang tidak punya komitmen yang sama dengan pemerintah pusat untuk betul-betul menggerakkan roda ekonomi, bagaimana kemudian cara yang paling tepat untuk membuat anggaran ini betul-betul bisa cepat diserap? Nah, ini memang karena kalau terhadap para menteri, Presiden bisa marah-marah dan kemudian ada ancaman reshuffle. Kepala daerah kan nggak bisa reshuffle sama Presiden, gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang Pemda, di mana
sanksi itu bisa, Mas Egan. Tetapi sebelum ke sana, saya kira gini, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu wajib tiap hari, bahkan kata Presiden ini kan harian ini, tiap hari memelototi ya pergerakan angka-angka belanja. Jadi jangan setelah kemudian masalahnya besar baru Presiden akan menyampaikan poin-poin dan kemarahan seperti ini, gitu ya. Harus dipelototi, kemudian melihat apa sebabnya, apakah masalah teknis ya, kalau masalah teknis apa yang harus dilakukan, pendampingan, pembinaan dan sebagainya, atau masalah politik. Politik itu berarti soal komitmen, soal ketidakmauan dari kepala daerah misalnya untuk sama-sama menanggulangi masalah COVID yang ada. Jadi harus ada upaya monitoring, evaluasi yang sangat intensif dan reguler tiap hari bahkan. Dan kemudian kedua adalah kalau semua itu sudah lakukan tetap tidak ada kemajuan, maka saya kira sanksi itu perlu kemudian dilakukan. Sama seperti kemarin, Mas Egan, ketika Pemda 380 Pemda tidak merealokasi anggaran untuk penanggulangan COVID, maka ada sanksi penundaan DAU. Nah, dana alokasi umum kemudian ditunda untuk beberapa waktu gitu kan. Ini bisa dilakukan gitu. Tetapi masa sih begini terus caranya gitu. Ini saya kira memang soal kesadaran pemerintah daerah ini harus benar-benar menjadi perhatian, karena hari ini instrumen fiskal atau APBD itu menjadi sumber, bahkan mungkin sumber satu-satunya atau paling tidak sumber utama penggerak ekonomi, Mas Egan. Kita nggak bisa berharap pada investasi hari ini, tidak juga bisa berharap pada konsumsi masyarakat yang daya belinya sudah mulai menurun. Jadi memang pemerintah daerah harus menyadari bahwa ketika situasi seperti saat ini, maka sandaran kita, andalan kita itu adalah pada fiskal sebagai sumber instrumen atau sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pelayanan publik, sumber untuk pembiayaan bagi sistem pelayanan kesehatan, jaminan sosial, bansos dan sebagainya. Ini harus disadari benar oleh Pemda itu. Baik, Bang Robert, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Bang Robert Endi Jaweng, ahli otonomi daerah. Selamat pagi, Bang. Sebelum kita jeda, Mas Eko, kalau dari pencermatan Bang Robert tadi, ini masalah komitmen. Ya. Banyak kepala daerah yang kemudian tidak memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah pusat untuk betul-betul serius menangani COVID-19, untuk betul-betul serius membantu masyarakat menggerakkan ekonomi kembali, tapi kemudian dengan harapan bahwa COVID-19 bisa segera usai. Bagaimana, Mas? Ya, memang harus ada komitmen yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tengah COVID-19 ini, kepedulian terutama kepada pemerintah daerah itu harus mulai timbul. Ya, ini kan bukan persoalan politik, ya, bukan persoalan hukum, tapi ini persoalan teknis kalau menurut saya. Jadi karena COVID ini kan banyak pemerintah daerah, terutama dinas-dinas itu yang bekerja di rumah. Nah, ketika bekerja di rumah kan akselerasi pendanaannya menjadi terbatas. Nah, ini yang harus ada terobosan-terobosan bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal itu, terutama di kuartal ketiga dan keempat nanti. Biarkanlah sekarang kalau kuartal kedua kita minus 4 taruhlah. Di kuartal ketiga dan keempat itu harus dilakukan, akselerasinya harus lebih cepat. Kenapa? Kalau tidak itu bisa resesi. Kalau min 4 kemudian di kuartal ketiga kita minus lagi, tentu sudah pasti akan ada jurang resesi. Kalau resesi itu pasti nanti di kuartal keempat atau di awal 2021 kita akan kesulitan untuk melakukan recovery. Kita bisa seperti Singapura, Mas Eko? Singapura tentu berbeda dengan Indonesia. Singapura, Thailand, Malaysia dan beberapa negara itu kan sangat mengandalkan perdagangan global ya. Jadi ketika perdagangan global sangat berpengaruh, tentu imbasnya kepada mereka-mereka yang sangat mengandalkan itu. Kalau Indonesia itu kan lebih banyak kepada domestik sebetulnya. Jadi kalau domestiknya lebih hidup, pemerintah daerah yang saya sebutkan tadi merealisasikan anggaran secepat mungkin, ekonomi akan mulai berputar, tentu akan perekonomian akan tumbuh, bukan hanya di Jakarta tapi di banyak tempat di Indonesia. Itu bedanya. Kan? Baik, Mas Eko, kita jeda dulu. Posisi jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelahun kita pada hari ini. Ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, pagi Pak Bambang, silakan. Kami sangat menyayangkan bahwa hingga melewati pertengahan tahun anggaran 2020 ini, anggaran pemerintah daerah sebagian besar belum terserap,
jumlahnya masih sangat banyak, yaitu mencapai 170 triliun rupiah atau lebih dari 80%. Ini seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat dengan gubernur pada Rabu lalu. Lah, kita semua berharap, Mas, jangan sampai pandemi COVID-19 ini dipakai alasan atau untuk berlindung atas minimnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah sekarang ini. Kami menilai bahwa kecilnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah ini, Mas, disebabkan antara lain, satu, mereka takut akan risiko hukum dan hanya cari aman terkait dalam penggunaan anggaran. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah atau oknumnya lebih diuntungkan dengan bunga bank atas anggaran yang diendapkan di bank. Nah, oleh karenanya, Mas, kami sependapat dengan editorial saat ini bahwa pengendapan anggaran tersebut sebagai tindakan kejahatan karena sangat merugikan masyarakat. Kita juga perlu mewaspadai bahwa penggunaan anggaran daerah sekarang ini bisa ditumpangi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politis karena pilkada digelar pada akhir Desember pada 9 Desember akhir tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Alhamdulillah Presiden kita Jokowi mendengarkan suara rakyatnya ya. Ini masalah dana anggaran ditempatkan dalam bentuk deposito. Ini bukan sekarang, sudah puluhan tahun berlangsung terus ya. Yang ingin dipertanyakan sekarang KPK harus masuk. Kemana itu bunga-bunga daripada dana anggaran itu? Siapa yang menikmati? Yaitu yang pertama. Yang kedua, permasalahan dana anggaran itu ditempatkan di deposito. Itu bukan masalah politik, bukan permasalahan administrasi, bukan masalah birokrasi. Itu permasalahan gairah. Gairah yang demikian menggebu-gebu. Karena katakanlah kita ambil contoh 170 triliun ya. Kalau 5% dalam 1 tahun berarti sudah 7,5 8 triliun. 8 triliun dibagi 12 berarti lebih kurang 300 miliar satu bulan dia mendapatkan bunga itu. Kalau kita pukul rata-rata dari 34 provinsi ya sekarang. Sekarang siapa yang menikmati? Siapa yang sengsara? Sekarang saya mengharapkan supaya Jokowi Presiden kita dan Ibu Sri Mulyani menyadari dana anggaran itu tidak boleh ditempatkan dalam bentuk deposito. Kenapa? Bunga daripada dana anggaran dalam bentuk deposito berakibat cost of fund. Biaya dana itu akan naik, akan marah, akan tinggi. Akibat daripada gilirannya apa? Cost of development. Bunga daripada harga kredit akan menjadi tinggi. Dan yang menjadi korban siapa? Katanya kita ingin menggairahkan, ingin memulihkan ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan mikro. Yang mereka harapkan sekarang apa? Pinjaman tanpa jaminan plus bunga rendah. Sekarang kemana? Siapa yang akan mendengar suara kita ini sekarang ini? Jika Pak Jokowi ingin benar-benar menyehatkan, ingin memulihkan kesehatan dan ekonomi, sekarang dengarlah suara rakyat ini. Saya mantan pejabat tinggi satu bank pemerintah, saya menyadari betul. Ini merupakan musibah. Sepanjang ini tidak diperbaiki, kita sulit untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi kembali lagi saya mengharapkan dengan adanya ini, para petinggi kita ikut mendengarkan, ikut memikirkan bahwa ekonomi usaha kecil dan mikro ini ada 67 juta. Tersebar 34 provinsi. Ya. Dari 63 juta itu kalau kepala keluarga dikalikan 4, sudah 240 juta rakyat Indonesia hidup dari rezeki usaha kecil dan mini tadi disebut tadi. Jadi merupakan kekuatan raksasa yang sekarang tidur. Bangkitkanlah, bangunkanlah. Jadikanlah usaha kecil ini sebagai anak kandung daripada usaha ini. Bisa kita menggunakan koperasi sebagai koordinatornya. Ya mereka koperasi itu sekarang harus dia menjemput bola. Menjadikan usaha kecil ini sebagai anggota koperasi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syel dari Jakarta. Saya ke Ibu Indra dari Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan pendapat dari dua yang terdahulu itu. Mengapa daerah tidak segera merealisasikan anggarannya. Nah, apalagi dalam keadaan bahwa bisa direalokasi atau direfocusing untuk keadaan yang lebih diutamakan seperti sekarang menghadapi COVID-19. Ya. Ada kepala daerah yang kurang cerdas, jadi takut melakukan realisasi itu. Ada yang mengerti, tapi dia juga takut nanti salah mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakukan dengan uang negara ini. Dan yang paling konyol adalah yang mengerti tapi diam saja mencari celah-celah
untuk bisa mendapat keuntungan dari keadaan yang terjadi ini. Ini yang konyol. Nah, jadi kita harus mengapresiasi kepala daerah yang cerdas, yang segera bisa merealisasikan anggaran untuk dengan kejujuran nurani melakukan apa-apa yang membuat keadaan jadi kondusif. Kita bisa membedakan keempat orang itu. Selamat, semoga negara kita tetap dalam kondisi yang bisa dibanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan mulai membahas mengenai pendapat yang Anda sampaikan tadi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, dari penelpon kita tadi sebelum kita jeda menduga bahwa ada unsur kesengajaan dalam kemudian mengendapnya sebesar 170 triliun rupiah. Ada yang kita asumsikan begitu ya, ada kepala daerah yang mungkin tidak mengerti, mungkin dia mengerti tapi kemudian justru mengambil keuntungan pribadi. Ada juga yang mungkin juga sebisa mungkin memaksimalkan mungkin penggunaan dana itu untuk kebutuhan yang baik. Pertanyaannya kemudian begini Mas Eko, bagaimana kemudian pemerintah pusat betul-betul bisa memastikan, bisa menjamin bahwa 170 triliun rupiah itu digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Bagaimana kemudian cara pemerintah pusat untuk menindak orang-orang ataupun kepala daerah yang diasumsikan ini mengerti tapi kemudian memang tidak mau menggunakan. Mungkin karena memang mencari celah untuk kebutuhan sendiri begitu. Bagaimana? Ya, ini kan sudah lama sebetulnya praktek seperti ini, sudah bertahun-tahun. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimanapun. Jadi kalau di tengah COVID-19 ini kan sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah ya, Menko Polhukam, Polri, Kejaksaan. Jadi jangan takut bagi kepala daerah untuk menggunakan anggarannya itu selama dia memang di jalur yang benar. Ya, nggak usah takut dengan ancaman KPK, dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi dipakai saja anggaran itu. Ini untuk kepala daerah yang mungkin takut begitu ya, jadi kan penyalahgunaan. Betul, ada kan persoalan ketakutan untuk mengeluarkan anggaran itu di setiap daerah. Jadi begini ya kan, ketika Indonesia ini sekarang sedang krisis ekonomi, itu harus ada inovasi menurut saya dari kepala daerah untuk melakukan terobosan-terobosan agar di kuartal ketiga nanti kita tidak minus lagi ya kan. Jangan sampai terjadi resesi ya kan, kuartal 3 kita sudah minus. Kuartal ketiga nanti kalau minus lagi tentu akan terjadi resesi. Kita pernah mengalami hal itu ya kan. Indonesia pernah mengalami resesi tahun 98 ya. Itu sangat berat sekali saat itu. Sampai dolar itu dari mulai 2.500 sampai 16.000, imbasnya pasar saham rontok, kemudian Pak Soeharto turun ya saat itu. Kemudian di 2008 juga demikian. Meskipun itu bukan persoalan dalam negeri, itu kan lebih imbasnya dari Amerika. Jadi sekarang itu kita jangan sampai terjadi lagi resesi. Itu sebabnya Presiden dalam hal ini sudah memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memelototi ini setiap hari. Anggaran-anggaran yang ada di daerah. Dipergunakanlah semaksimal mungkin di tengah COVID-19 ini. Kenapa itu? Kenapa? Agar perekonomian semakin menggeliat. Kalaupun tidak dipergunakan, harus ada sanksi yang tegas. Apa sanksinya? Dananya jangan dikeluarkan lagi, dipending dulu agar mereka mengerti bahwa penggunaan anggaran itu penting ya kan. Ketika mereka dipending, tentu mereka kan akan berpikir, oh pasti ada sesuatu bagi pemerintah pusat kenapa ini tidak dicairkan. Kan demikian. Kita tahu bahwa di Desember nanti ada pilkada ya kan, pilkada serentak. Pasti kepala daerah yang ingin maju juga punya kepentingan di sana, ya kan. Ketika dana diendapkan, dia punya laba yang cukup, ya kan, untuk memutar pemerintah daerah di sana. Tapi itu kan persoalan politis. Jadi ketika ada COVID-19 ini, menurut saya persoalan politis itu dipinggirkan dulu lah. Kita yang paling penting adalah pertama soal kesehatan tadi, tentu yang kedua soal perekonomian di daerah harus segera tumbuh.
agar ekonomi nasional juga ikut tumbuh ya kan. Tapi ini kan penyakit kronis ya, Betul. Mas Eko ya, sudah tidak hanya berlangsung pada tahun-tahun ini. Betul. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan ini menjadi sebuah persoalan yang sudah menjadi rutinitas begitu pembahasannya. Apa yang mungkin belum dilakukan sebetulnya oleh pemerintah sehingga dalam tanda kutip ya membiarkan gitu hal ini terjadi dan berulang setiap tahunnya begitu, Mas Eko? Ya, pemerintah sebetulnya sudah melakukan edukasi, banyak hal yang sudah dilakukan, diberitahu. Cuma kan itu tergantung oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Ada pemerintah daerah yang gubernurnya bagus, ya kan? Ada yang pura-pura nggak tahu, mungkin ada yang senang mengendapkan di bank. Itu kan tipenya lain-lain. Kalau kita lihat serapan anggaran di 34 provinsi ya, kita patut apresiasi ini DKI sudah 45%. Tapi dari daerah-daerah yang lain ya itu tumbuh serapan anggarannya masih di kisaran 16 sampai 17%. Ini kan sangat memprihatinkan. Kita ambil contoh di Sumatera Selatan, ini baru 16%. Padahal di Sumatera Selatan juga kita tahu COVID juga sudah banyak. Ya kan? Jadi menurut saya harus ada segeralah pemerintah daerah untuk bangkit ya, agar perekonomian di daerahnya juga bangkit. Caranya bagaimana ya, itu pembelanjaan daerah itu harus segera dimaksimalkan ya. Kalau untuk kepala daerah yang bisa kita katakan tidak mengerti ataupun bagaimanapun bisa memanfaatkan anggaran itu dengan baik, itu kira-kira bisa kita katakan berapa persen, Mas, dari total kemudian yang belum bisa memanfaatkan? Ataukah memang jumlah yang kepala daerah sudah mengerti tapi tidak mau menggunakan itu jangan-jangan lebih banyak dibandingkan kemudian yang orang-orang yang memang hanya perlu ditunjukkan caranya begitu, bagaimana kemudian menggunakan anggaran yang baik? Ya, kuncinya menurut saya di kuartal ketiga ini. Kalau serapan anggaran yang paling maksimal itu kan 45%, itu dari DKI. Kemudian di NTB 44%, Sumbar 44%, kemudian yang paling bawah adalah Sumatera Selatan 16%. Jadi ketika di kuartal ketiga nanti kita lihat, ini ada serapan anggaran yang lebih lagi nggak? Atau mereka stagnan di angka-angka seperti itu. Nah, kalau serapan anggaran yang lebih naik, nah itu kita lihat untuk berarti gubernurnya punya inovasi. Ya, mereka mengikuti anjuran pemerintah. Mereka mengikuti apa yang dibilang oleh Pak Jokowi dan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau mereka stagnan, tetap itu aja yang dibelanjakan, itu berarti pemerintah daerahnya memang tidak punya tidak punya sense of crisis di tengah COVID-19 ini. Ya kan? Oke, tapi publik, masyarakatnya di daerah tertentu itu juga bisa menilai nggak sih, Mas, bagaimana kepala daerah mereka bisa bekerja dengan baik, mana kemudian yang terlihat paling tidak mengabaikan begitu ya mengenai cara untuk menyairkan anggaran dengan baik. Karena kan kita ketahui bahwa sebetulnya rugi juga ketika mereka mengendapkan anggaran di dalam bank gitu. Sedangkan kemudian masyarakat itu sangat membutuhkan begitu. Ya, di tengah krisis COVID-19 ini pemerintah daerah seharusnya melakukan inovasi-inovasi yang kemudian bisa masyarakat lihat. Kalau misalkan dia akan maju lagi ya di Desember nanti, kan pemerintah bisa lihat, masyarakat bisa melihat, oh ini pemerintah daerah saya, gubernur saya, ya, wali kota saya, bupati saya itu sudah bekerja maksimal. Jadi bisa dipilih lagi. Jangan memilih pemerintah daerah yang tidak bekerja maksimal di tengah COVID-19 ini. Nah, ini menjadi pembuktian menurut saya bagi pemerintah daerah dimanapun di tengah COVID-19 ini untuk membuktikan bahwa dia bisa bekerja. Jadi kalau dia mau maju lagi bisa dipilih oleh warganya. Kalau tidak bisa bekerja maksimal, ya jangan dipilih lagi pemerintah daerah. Semoga juga bisa menjadi pembelajaran bagi warganya, Mas, ya, untuk tidak lagi memilih kepala daerah yang kita ketahui tidak bisa bekerja begitu nanti di pilkada pada tahun ini. Terima kasih, Mas Eko, telah bersama kami di editorial Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa, para kepala daerah yang menahan-nahan pencairan dana pembangunan di saat krisis perlu kita kecam. Apalagi jika benar kemalasan mereka mencairkan anggaran pembangunan didasari motif untuk mengambil dan menikmati bunga deposito di bank. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih.
Metro TV, knowledge to elevate.